8 pesan Imam Al-Ghazali untuk menjaga lisan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa lisan, anugerah Allah, memiliki tujuan mulia, berzikir, mengingat Allah, dan menasihati. Namun, lisan juga bisa menjadi sumber petaka. Beliau mengisahkan seorang pria yang masuk neraka karena menyakiti hati orang lain, meski niatnya menghibur. Kisah ini mengingatkan bahwa niat baik tak membenarkan tindakan salah. Kita harus menjaga lisan, memastikan perkataan tak menyakiti perasaan orang lain. Lisan yang tak terjaga membawa konsekuensi berat, bahkan di akhirat. Semua ini berpotensi merusak hubungan antar manusia dan menjauhkan diri dari ridha Allah, sehingga menjaga lisan dengan baik menjadi kunci untuk hidup harmonis dan mendapatkan keberkahan. Fahfadh lisanaka min thamaniyah, artinya, wahai saudaraku, jagalah lisan kalian dari 8 perkara. 8 perkara itu adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa menjaga lisan dari berbohong, baik dalam keadaan serius maupun bercanda, karena hal ini akan menjadikan kebiasaan dalam waktu yang seharusnya serius. Imam Al-Ghazali berkata, Al-kadhibu min ummahatil kabair. Artinya, berbohong termasuk pokok-pokok dari dosa besar. Kedua, tidak mengingkari janji. Bahkan menurut beliau, sebisa mungkin saat berkomunikasi dengan orang lain jangan sampai muncul janji. Dalam hal ini pesan Nabi Muhammad sebagaimana berikut, Thalathun man kunna fihi fahuwa munafiqun wa in sama wa sallai, man idha hadatha kadhaba wa idha wa'ada, akhlafa wa idha itumina khana. Artinya, 3 perkara jikalau terkumpul pada diri seseorang, jelas dia adalah orang munafik, meski raganya puasa dan salat. 3 perkara tersebut adalah ketika seseorang berkata jelas, dia berbohong, ketika janji mengingkari dan ketika diberi kepercayaan jelas dia akan mengingkari. Ketiga adalah ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berkata, wal ghibatu ashaddu min 30 zaniyat, artinya, ghibah itu lebih buruk daripada 30 wanita pezina. Keempat, berdebat dengan khalayak umum. Hal ini dikarenakan akan ada hati orang lain yang tersakiti, terutama pada orang yang kalah. Dan yang menang, banyak rasa sombong yang menyelimuti. Imam Al-Ghazali berkata, Annal mira'a sababul maqti indallahi wa indal khalqi, artinya, jelas perdebatan adalah faktor utama di mana Allah dan sesama makhluk begitu marah. Kelima, memuji-muji diri sendiri atas dasar kagum bahwa jiwanya telah merasa suci dari segala bentuk kemaksiatan. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali berkata, Anna dhalika tazkiyatan nafs, yanqusu min qadrika inda nasi wa yujibu maqtaka indallahi, artinya, perbuatan di atas akan mengurangi nilai kamu di mata manusia, dan juga akan menjadikan marah di mata Allah. Keenam, jangan melaknat orang lain. Secara sederhana melaknat berarti menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Bahkan, ketika orang lain berbeda keyakinan agama, maka dilarang melaknatnya. Misalnya, kepada fulan yang berbeda keyakinan dilaknat di hadapan orang lain dengan perkataan, semoga Allah senantiasa melaknat fulan. Perkataan demikian dilarang, karena bisa jadi, di masa akhir hidup si fulan, dia bertobat lalu menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Hal ini juga berlaku terhadap makanan, hewan, dan lain sebagainya. Seperti riwayat dari Nabi Muhammad. Tatkala Nabi ditawari makanan, maka ketika beliau ingin beliau makan, jika tidak beliau akan meninggalkannya, tanpa disertai mencela makanan tersebut. Ketujuh, mendoakan orang lain yang tidak baik. Misalnya mendoakan orang lain supaya kecelakaan saat berkendara. Imam Al-Ghazali berpesan, saat dizalimi sekalipun, jangan sampai doa jelek keluar dari mulut. Cukup kita pasrah kepada Allah, supaya Allah yang memberikan jalan keluar. Kedelapan, bercanda yang melewati batas nilai agama, saling ejek, olok dan meremehkan orang lain. Imam Al-Ghazali berpesan jangan sampai mulut mengeluarkan kata-kata negatif. Karena perkataan negatif berakibat besar. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, namun juga orang lain. Imam Al-Ghazali berkata, وَهُوَ مَبْدَأُ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ وَالتَّصَارُمِ. Artinya,
Perbuatan di atas adalah awal dari segala jenis pertikaian, permusuhan, kemarahan, dan faktor utama terputusnya jalinan kasih sayang antar sesama teman. Demikianlah 8 pesan moral tentang lisan dari Imam Al-Ghazali untuk kita. Dan sering-seringlah berdoa kepada Allah sebagaimana doa berikut. Allahumma inni as'aluka lisanan dhakiran, wa qalban syakiran, wa badanan sabiran, wa zawjatan tu'inunai fi dunyaya wa akhirati. Artinya, wahai Tuhan, aku minta kepadamu lisan yang senantiasa berzikir kepadamu, hati yang semangat bersyukur, fisik tubuh yang senantiasa bersabar menahan melakukan segala bentuk kemaksiatan, istri yang bisa membantuku dalam perkara dunia dan akhirat. Demikian pentingnya menjaga lisan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.